Ya, tanya. Oke. Jadi Ganas Anar ini suatu gerakan nasional anti narkoba. Majelis Ulama Indonesia. Kita berada di 23 provinsi, kabupaten dan kota. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Arif bahwa bagaimana memberikan suatu sosialisasi, edukasi, dan juga konseling itu sudah banyak dilakukan. Dan ini sebagai upaya untuk memberikan suatu pencegahan dan kepeduliannya Ganas Anar ini pada masyarakat, di mana masyarakat itu mempunyai hak untuk hidup secara baik, hidup secara normal, bisa produktif, namun lingkungan yang kemudian menyebabkan sehingga terjerumus di dalam penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang kemudian kami tidak pernah lelah untuk terus melakukan suatu edukasi, sosialisasi, baik itu di organisasi masyarakat, di sekolah, dan juga ormas-ormas, supaya terus mengingatkan karena lingkungan yang dengan membujuk, mengajak, kemudian memberikan iming-iming itu yang akan menjerumuskan. Tentu ini akan menjadi suatu pembelajaran dan jadilah kita untuk bisa melindungi diri sendiri dari bahaya narkoba. Nah, dengan demikian maka tadi sudah disampaikan bahwa narkoba itu adalah tidak baik, narkoba itu adalah haram, narkoba itu adalah juga hal yang bisa menjerumuskan dan menyebabkan ada gangguan-gangguan kesehatan, juga kesehatan mentalnya, kejiwaannya, perilakunya, rasionalnya, itu yang menyebabkan sehingga menyalahgunakan narkotika. Nah, kalau melihat apa yang selama ini kami berikan edukasi itu adalah memberikan kesadaran kepada keluarga, yang bagaimana keluarga itu punya ketahanan, ketangguhan, sehingga keluarganya itu tidak masuk di dalam narkoba. Nah, ini yang kami selalu terus lakukan, terus menerus. Nah, terkait dengan kasusnya Ahmad Zoni, ini menjadi pembelajaran juga kita semua. Ya, tidak juga Ahmad Zoni, semoga Ahmad Zoni ini bisa menjadi pahlawan lah. Pahlawan apa? Ya, pahlawan dengan segala macam bahaya narkoba dikonsumsi, digunakan, disalahgunakan. Kemudian kalau sekarang ada di Nusa Kambangan itu juga proses hukumnya kita ikutin, nanti bagaimana jerat hukumnya dan segala macam terkait dengan hukum nanti bisa menghubungi dengan pengacaranya, karena masih belum ada informasi yang lainnya. Dan saya juga belum bertemu dengan keluarganya, juga belum memberikan informasi apa-apa sampai saat ini. Namun pernah memberikan suatu konseling bagi Ahmad Zoni, yang saya secara pribadi mengikuti kasusnya Ahmad Zoni di kasus yang kedua dan ketiga, dan saya selalu memberikan suatu konseling, dan yang saya lihat perubahannya itu sudah ada baik. Terakhir merencanakan untuk membuat kegiatan di lapas yang sudah Ganas Anar lakukan adalah dengan dakwah dan konseling, dan kami akan terus melakukan di lapas-lapas untuk memberikan dakwah kami itu sangat bermanfaat untuk bisa merubah pikirannya, emosionalnya kembali kepada Allah, bahwa kita ini hidup hanya sementara, bahwa hidup ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini yang terus diberikan suatu konseling, karena konseling itu apa? Pendekatan yang dilakukan yang dalam suatu modelnya Ganas Anar itu adalah konseling terpadu artinya dengan pendekatan spiritual, perilaku, rasional, emosional itu diberikan. Nah, ini pengalaman waktu di Lapas Tangerang diberikan seperti itu, dan itu sangat membantu mereka untuk mempunyai harapan hidup. Kita orang yang salah di penjara, tentu kita juga tidak boleh kemudian menghukum bahwa dia akan rusak seterusnya, bahwa dia tidak akan berfungsi, dia menjadikan lingkungan tidak bersih, tidak. Kita tetap harus berpositif thinking, tetap harus mengingatkan, tetap harus mendorong supaya semua warga negara Indonesia itu adalah sehat secara jasmaninya, rohaninya, produktif. Dan ini yang juga perlu diingat, bahwa Ganas Anar yang masih di bawah MUI adalah selalu mendorong dan ingin mewujudkan program prioritas Presiden Bapak Jenderal Prabowo pada Astaga ke-7 tentang narkoba. Bagaimana menuju Indonesia bersih narkoba dan bagaimana menjadikan Indonesia itu emas di tahun 2045. Tentu semuanya yang penyalahgunaan narkotika harus pulih, harus sehat,
dan harus kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah. Gitu. Ibu, mungkin sedikit ada ini masih rasa prihatin karena kan memang kata Ivan banyak amat perubahan yang positif sekali ya. Tapi dilalahnya malah terjadi seperti ini, gimana Bu? Ya, keprihatinan tentu saja pasti ada ya. Mungkin tidak ada amar, mungkin ada amar 1, amar 2, amar 3, amar 4. Saya sudah keliling ke provinsi itu, hampir penyalahgunaan narkotika itu perlindungan hukum, hak hidupnya itu tersisih, dan itu tidak pada satu usia seperti Amar Joni, usia anak-anak pun banyak ya. Karena saya sudah pengalaman dan saya masih terjun ke daerah-daerah untuk mengetahui hal itu, dan mereka itu belum mendapatkan layanan yang baik, belum mendapatkan layanan misalnya pendidikannya. Mereka kok sudah menyalahgunakan narkotika itu sudah pasti fungsi saraf otaknya itu terganggu, rusak. Maka ini yang harus dipulihkan. Dengan rehabilitasi itulah secara medis, secara sosial, secara pendekatan terpadu dan keagamaan itu akan bisa memulihkan fungsi-fungsi saraf yang rusak karena obat-obat terlarang. Ya, prihatin, pasti prihatin. Karena ini kan amar 1, kita belum tahu tuh amar yang kedua, kasus yang sama di tempat daerah yang lain, belum tahu kita juga. Menurut Ibu, apa sih yang akhirnya mengakibatkan amar kembali terjatuh lagi? Karena kan memang kita tahu sudah didampingi konseling juga segala macam. Apa sih yang mungkin pengaruh besar sendiri yang sulit keluar dari jerat narkoba? Ini kan saya sudah menangani yang menyalahgunakan narkotika itu sudah dari sejak 2014 sampai sekarang. Mungkin bukan 1998. Saya itu penggiat narkoba, saya penyuluh narkoba, dan saya sprint dari Kapolri saat itu. Dan di situ saya melihat, maka sampai saya backgroundnya di bimbingan dan konseling itu tetap akan berikan bimbingan, berikan arahan-arahan, mendampingi. Itu yang penting gitu. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini dan terus aja meningkat terus begitu? Ya karena memang lingkungan yang tidak bagus, lingkungan yang Polri tidak bagus. Sekali menggunakan kemudian mengulang kembali, itu akan menjadi suatu kebiasaan, sistem pengulangan. Itu yang menyebabkan sehingga kecanduan. Nah, kecanduan ini itu tidak bisa kemudian seperti orang luka dijahit, patah, dipasang pen, nggak bisa begitu. Karena di saraf otak itu nggak bisa diambil, diganti saraf yang lain. Caranya bagaimana? Ya merubah mindsetnya, memperbaiki perilakunya, emosionalnya, bagaimana mengelola emosional. Dan semua jenis obat-obat terlarang di dalam narkoba, narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, semua berdampak kepada fungsi saraf otak. Penyalahgunaan karena menyalahgunakan yang salah. Bu, mungkin terakhir kali ketemu sama Amar, kapan Ibu dan apa yang mungkin yang diobrolin sama Amar dengan Ibu sendiri? Saya pada bulan Agustus itu saya nengok ke sana, itu yang saya lihat dia sudah bagus, dan secara kasat mata saya dia sudah sepertinya tidak ketergantungan lagi. Karena yang menggunakan narkoba itu sekarang tidak pakai, tahun ini tidak pakai, 2 tahun ini tidak pakai, tapi nanti 2,5 tahun ke depan, 5 bulan ke depan itu bisa mengulang kembali. Mengapa? Karena apa yang dipakai itu sudah masuk di dalam memori paling dalam. Kerusakan sistem limbik itulah sehingga akan mengulang. Gitu. Nah, ini yang harus selalu, penyalahgunaan narkotika itu harus selalu didampingi, harus selalu diingatkan, harus selalu diberikan nasihat, harus ada kegiatan-kegiatan positif sehingga bisa produktif. Itu yang harus kita lakukan oleh keluarga pertama, yang harus kita memberikan suatu upaya-upaya dalam perlindungan dan hak dia untuk hidup. Tapi untuk keluarga seperti Aditya Joni mungkin udah gimana sih, udah mengetahui gak sih kabar terkait hal ini? Mungkin maksudnya mengaku kaget atau seperti apa terkait? Ya, Adit Panji itu kan dia kan tinggal bertiga aja, bapaknya udah nggak ada, ibunya nggak ada kan. Kemudian juga keluarga Amar sendiri sudah bercerai juga kan. Nah, itu saya juga waktu bulan Agustus terakhir itu saya bawa Adit untuk bisa bertemu dalam kunjungan, dan mereka juga pertama itu baru ketemu gitu. Ya terharulah bagaimana perasaan kita sebagai ibu, ya Pak Kiai, sebagai ibu, sebagai orang tua melihat nggak ketemu sama saudara, kemudian ada di dalam penjara gitu. Pasti saya sebagai seorang ibu juga ternyuh. Maka pada kasus yang ketiga, ketika Amar ketemu saya, Uninya itu yang menemukan saya, minta supaya saya jadi ibunya, ya saya ibu angkat dari tidak hanya Amar, banyak jadi anak angkat saya.
adik angkat saya juga banyak. Kasus-kasus perceraian, kasus-kasus KDRT, kekerasan seksual dan segalanya itu banyak yang saya ini. Karena saya memang pelayan masyarakat dan saya diberikan amanah sebagai ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba. Jadi bagaimana menggerakkan semua organisasi masyarakat, menggerakkan para umat, para kiai, para ulama, juga para pendidik. Beliau ini punya sekolah pendidik. Pada 2 minggu yang lalu itu ke sekolah beliau untuk berikan sosialisasi di Persis itu. Ini juga tujuannya memberikan layanan gitu. Dan saya punya kemampuan, punya waktu, itu juga semua bukan karena saya. Saya bisa pengetahuan, bisa mengetahui kasus yang sudah kemudian menjadi baik juga sudah banyak. Ketika mereka direhab, diberikan konseling, dikembalikan kepada fitrahnya sebagai hamba Allahnya, bahwa hidup itu tidak tahu, kita nggak tahu hidup sekarang, besok mau meninggal dan sebagainya nggak tahu. Maka ini yang harus tugas kita sama-sama, media juga berikanlah berita yang baik. Semoga ini menjadi pembelajaran dan semoga ini akan bisa Amar menjadi memberikan contoh kepada yang lainnya bahwa kalau menyalahgunakan narkotika bisa kasus hukumnya seperti ini. Padahal penyalahgunaan narkotika ikrahnya di kasus ketiga adalah rehabilitasi. Nah, dia adalah di penjara. Nah, ketika di penjara dia sudah menjalani, tapi baru mau keluar, kita sebentar lagi mau keluar ternyata ada lagi. Nah, ini kan suatu yang menjadi perhatian kita semua. Tidak hanya juga kita masyarakat, juga mungkin para pimpinan semua, sehingga kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan sesuai dengan perbuatan dan yang memikirkan namanya kemanusiaan. Terakhir Bu, mungkin sudah ada komunikasi belum sih Bu? Adit atau Panji Bu yang pasca dipindahkan hari ini Adit atau itu kemarin kuasa barusan hukumnya? dari keluar kota, jadi saya belum ketemu, belum juga komunikasi. Sampai hari ini kuasa hukum mungkin Bu? Kuasa hukum itu 3 hari yang lalu, ini waktu 3 hari yang lalu lah, itu pun saya telepon. Gitu. Berarti emang nggak ada informasi sama sekali ya Bu terkait pemindahan hari ini? Saya masih kehilangan kontak dan juga masih nanti mungkin dari sini saya juga akan mencari, tentu tugas saya juga akan memberikan kekuatan kepada Adit, kepada ini ya Panji gitu ya, supaya dan ya belum ini kan kalau di sana kan nggak bisa ditemuin ya kan, ya sudah, itu serahkan semua kepada Allah. Semoga ini adalah paling baik dan ini memberikan suatu ada berkah lah, ada hikmahnya lah buat Amar, buat kita semua gitu. Ya. Cukup. Ya, kita